Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusin Aprilianti dari Akper Pembina Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang patofisiologi sistem saraf. Jadi yang pertama, struktur sel pada sistem saraf terdiri menjadi dua bagian, yaitu neuron dan neuron gila. Di neuron terdiri dari tiga jenis, neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Kemudian sel gila atau neuron gila. Macam-macam neuron gila ada star cell, oligodendrosit, dan mikrogila. Lalu fisiologi sinaps. Struktur sinaps, informasi yang dijalankan dalam sistem saraf berbentuk impuls saraf yang melewati serangkaian neuron-neuron dari satu neuron ke neuron berikutnya melalui penghubung antar neuron yang disebut sebagai sinaps. Lalu kondisi aksonal, perjalanan impuls saraf terjadi di sepanjang akson. Kemudian transmisi sinaps, sinaptik. Hubungan sinaps antar neuron merupakan hal yang sangat penting karena di sanalah sel saraf mengantarkan isyarat sebuah neuron dilepaskan atau dibakar. Lalu susunan dan fungsi saraf. Susunan sistem saraf, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Struktur hierarki otak dibagi menjadi 3 tingkatan, bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Lalu struktur dan fungsi otak. Otak terletak dalam tenggorokan, terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Selanjutnya medula spinalis. Medula spinalis memanjang dalam skuluna intervertebralis atau tulang belakang. Dan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari atas saraf yang bekerja somatik dan otonomik. Kemudian susunan saraf fungsional. Susunan saraf fungsional ada sistem motorik, sistem sensorik, dan sistem retikuler, fungsi kortikal korteks cerebri, dan fungsi perilaku sistem limbik. Setelah itu sistem neuron hormonal. Di sistem neuron hormonal ini terdapat hubungan sistem saraf dan sistem endokrin. Aktivitas biologi sistem saraf dan hormon, aksis atau poros HPA atau hipotalamus pituitari adrenal. Baiklah, pertama, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplasi oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Lalu perkembangan sistem kardiovaskular mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angiblos. Selanjutnya anatomi jantung. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks superior posterior C2 berada di bawah dan basis anterior inferior ICS V berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang di paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah yang pertama faktor umur. Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga toraks termasuk jantung agak turun ke bawah. Dan kemudian faktor rongga dada. Setelah itu letak diafragma dan perubahan posisi tubuh. Selanjutnya, otot jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Bagian-bagian dari jantung adalah basis cordis dan apex cordis. Basis cordis adalah bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Sedangkan apex cordis adalah bagian bawah jantung yang berbentuk puncak kerucut tumpul. Lalu permukaan
permukaan jantung atau vases cordis ada 3, yaitu vases sternocleidomastoid dan vases dorsalis, kemudian vases diafragmata. Yang setelah itu tepi jantung atau margo cordis, margo dextra dan margo sinistra. Yang terakhir alur permukaan jantung, sulcus atrioventuralis dan sulcus longitudinalis anterior dan sulcus longitudinalis posterior. Selanjutnya ada ruang-ruang jantung, terdiri dari atrium dextra, terdiri dari rongga utama dan atrium di luar bagian dalamnya membentuk satu rigi atau crista terminalis, dan atrium sinistra terdiri dari rongga utama dan auricula. Selanjutnya vertical sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium arteriovascular sinistra dan dengan aorta melalui ostium aorta. Selanjutnya ada peredaran darah jantung. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu arteri koronaria kanan berasal dari sinus arterior, arta berjalan ke depan antara truncus pulmonaris dan aorcus, memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan vertikal kanan. Arteri korona kiri terlebih besar dari arteri koronaria dextra. Lalu aliran vena jantung, sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atrioventricularis. Selanjutnya fisiologi jantung, ada fungsi umum otot jantung. Fungsi dan metabolisme otot jantung, pengaruh ion pada jantung, elektrofisiologi sel otot jantung, sistem konduksi jantung, siklus jantung dan fungsi jantung sebagai pompa pencernaan. Pertama, organ-organ sistem pencernaan adalah terdiri dari traktus gastrointestinal. Ini berupa pipa memanjang dari mulut sampai anus. Kemudian ada organ sensori. Organ ini yang terdapat di dalam mulut. Lalu ada struktur mikroskopi saluran cerna. Jadi di esofagus sampai anus mempunyai struktur dasar yang sama, yaitu lapisan mukosa dan lapisan submukosa. Di lapisan mukosa terdapat jaringan epitel, dan lapisan submukosa terdapat arteriole, venule, dan jaringan saraf plexus submukosa dan Meissner. Kemudian ada 2 lapis otot polos, otot sirkular yang berbentuk spiral rapat, otot longitudinal berbentuk spiral panjang. Jadi kedua lapisan ini bekerja sama untuk mengaduk makanan agar pencernaan secara kimiawi dapat berlangsung. Kemudian ada kontrol dan kondisi aktivitas saluran pencernaan. Yang pertama ada saraf plexus myentaricus dan plexus Meissner di submukosa. Kemudian ada saraf parasimpatis vagus. Setelah itu ada aktivitas sistem pencernaan manusia. Di aktivitas sistem pencernaan manusia ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama aktivitas ingesti. Aktivitas ingesti ini memasukkan makanan ke dalam tubuh dan mengalirkan makanan sepanjang saluran pencernaan. Yang kedua digesti. Aktivitas ini memecahkan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil baik secara kimis maupun mekanis. Kemudian absorpsi, menyerap makanan dari saluran pencernaan dipindahkan ke sistem kardiovaskular dan limfa untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada defekasi atau pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar tubuh. Selanjutnya ada perangsangan pengeluaran air liur. Di sini merupakan suatu respon refleks yang dimulai dari respon-respon yang ada di dalam mulut,
seperti respon citra rasa, respon bau, respon reseptor raba akibat pengunyahan, rangsangan, kemudian diteruskan ke hipotalamus dan pusat pengatur air liur. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.